Ya, oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesempatan kali ini kita membahas tentang vektor ya. Nah, bahwa vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, biasanya disimbolkan dengan berbagai macam arah ya, banyak arahnya di sini. Nah, kemudian di sini ada diaplikasikan dalam bentuk sumbu X dengan sumbu Y ya, vertikal dan horizontal. Dimana ada gaya F ya kan, sebesar F. Ketika sejajar dengan sumbu Y maka FY, sejajar dengan sumbu X maka FX ya. Ini ada sudut apitnya itu alfa, sebesar alfa. Itu pengantar dari vektor ya. Nah, kemudian kita membahas tentang pengertian besaran vektor ya. Saya simulasikan ada sebuah kendaraan ya, kendaraan yang bergerak ke arah kiri. Nah, dengan jarak sebesar 10 meter arahnya ke kiri. Nah, ini udah termasuk besaran vektor ya. Bahwa kesimpulannya adalah mobil berpindah 10 meter ke arah kiri. Nah, ini nilainya, ini arahnya. Nah, ini yang dinamakan dengan besaran vektor. Memiliki nilainya sebesar 10 meter, arahnya adalah ke kiri. Itulah yang dinamakan dengan besaran vektor. Oke. Saya simulasikan lagi. Ya, ada seekor kelelawar dari ketinggian tertentu terbang, ya kan? Ke ketinggian yang berbeda dengan jarak 15 meter. Nah, kita simulasikan terhadap sumbu X dengan sumbu Y-nya ya, vertikal dan horizontal. Ada sudutnya di sini alfa ya kan. Nah, bisa kita simpulkan juga nantinya. Nah, ini ada sudutnya sebesar 30 derajat. Kesimpulannya bahwa kelelawar itu bergerak 15 meter ya. Arahnya 30 derajat dari sumbu X ya kan. Nah, ini adalah nilainya ya kan. Ini adalah arahnya. Sudutnya itu ya, arahnya. Arahnya adalah 30 derajat dari sumbu X. Oke. Ya, seperti itulah pengertian dasar dari besaran vektor ya. Saya simulasikan langsung melalui media mobil dengan seekor kelelawar. Oke, inilah adalah contoh-contoh besaran vektor ya, besaran-besaran dalam fisika yang termasuk dalam besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Oke, yang pertama itu perpindahan. Oke, perpindahan itu misalkan saya simulasikan lagi nih, ada seorang demonstrasi ya, demonstran bergerak ke arah ke kanan dengan jarak ya kan sejauh 20 meter. Nah, ini termasuk besaran vektor. Kecepatan. Oke. Ada seekor anjing ya kan, berlari misalnya, berlari dengan kecepatan 5 meter per sekon, arahnya ke kanan. Ini nilainya, ini arahnya. Percepatan biasanya simbolkan dengan A kecil ya kan. Ada seekor citah ya, citah atau macan tutul itu berlari dengan percepatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat, arahnya ke kanan. Ini nilai arahnya 10, nilainya arahnya adalah ke kanan. Gaya. Sebuah balok dengan massa M ya kan, memiliki percepatan A. Oke. Rumusnya adalah F sama dengan M kali A ya kan. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Satuannya Newton ya kan. Arahnya kemana? Ke kanan juga ya kan, karena didorong. Yang berikutnya yang keempat, yang kelima ya, mohon maaf, adalah momentum. Momentum sebuah bola ya kan dengan massa M kecil itu bergerak dengan kecepatan sebesar V ya kan. Nah, maka P-nya, P besar ya, momentum, rumus momentum disimbolkan dengan P sama dengan M dikali V, satuannya kilogram meter per sekon. Nah, masih banyak yang lain lagi ya untuk contoh besaran vektor. Nah, selain besaran vektor, saya juga sedikit membahas ya sekilas saja tentang besaran skalarnya. Nah, kalau tadi besaran vektor itu memiliki nilai dan arah, maka untuk besaran skalar itu hanya memiliki nilai saja ya, hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arahnya ya. Ada jarak, kelajuan, perlajuan, usaha, energi dan lain sebagainya ya.
Ini adalah jarak ya, simbolkan dengan S, satuannya meter. Kelajuan, rumusnya V sama dengan S per T, satuannya meter per sekon. Perlajuan itu atau percepatan ya, simbolnya A, rumusnya delta V per T, meter per sekon kuadrat. Usaha itu disimbolkan dengan W, rumusnya adalah sama dengan F kali S ya. Gaya dikali perpindahan, satuannya joule. Energi itu disimbolkan dengan E ya, energi potensialnya. Energi kinetiknya juga ada, MGH dengan setengah MV kuadrat. Nah ini tentunya di SMP sudah dapat ya energi, macam-macam energi. Nah perlu kalian ketahui dari yang tadi saya sebutkan 5 besaran yang saya sebutkan itu, ini hanya memiliki nilai saja ya. Ingat, ini hanya memiliki nilai saja, tapi tidak memiliki arahnya. Oke, itu ya, untuk membandingkan antara besaran skalar dengan besaran vektor. Ya, kita kembali ke besaran vektor. Jadi cakupan materi dari besaran vektor adalah ini ya, berupa peta konsep nih. Besaran vektor cakupannya, yang pertama notasi vektor dan besar vektor. Yang kedua ada pengurai vektor dan vektor satuan. Nah, selain itu juga ada operasi penjumlahan dan penguraian vektor ya, yang menggunakan beberapa metode. Ada menggunakan cara poligon dan jajar genjang. Yang terakhir adalah penjumlahan vektor secara analisis ya, yang memanfaatkan dari sumbu X dengan sumbu Y-nya, ataupun pengurangan dari vektor menentukan nilai dan arah resultannya itu sendiri. Oke, langsung saja kita bahas mengenai besaran vektor ya. Ini cakupan materinya, ada notasi vektor dan besar vektor. Nah, di situ dijelaskan bahwa memberi tanda panah ya di atas huruf yang menyatakan vektor. Contohnya ini A kecil, A besar, atau O ke A. Nah ini anak panahnya ya. Mencetak tebal huruf yang menyatakan vektor. Nah cetak tebal. Jadi lebih dulu untuk menandakan bahwa itu adalah nilai besaran vektor atau notasi vektor. Nah ini nih, ada F, gayanya 100 Newton ke kanan ya, titik utamanya, ujungnya. Nah kemudian F itu bergerak kembali ke arah kiri sebesar 200 Newton. Jadi F nya sama dengan 300 Newton ke kanan. Oke. Yang berikutnya adalah penguraian vektor. Nah setiap vektor dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih komponen vektor. Nah maksudnya di sini adalah ketika vektor tersebut diaplikasikan dalam sumbu X dengan sumbu Y ya kan. Nah di sini ada vektor V ya, vektor V, karena ada sumbu Y dengan sumbu X maka ada VY dengan VX yang dihubungkan terhadap sumbu terhadap sudut elevasi yaitu sebesar alfa ya. Nah maka cos alfanya VX per vektor V atau vektor VX sama dengan V cos alfa. Nah untuk sumbu Y nya sin alfa sama dengan vektor VY dibagi vektor V atau vektor Y ya kan. Vektor VY sama dengan vektor V sin alfa. Jadi mudahnya kalian gunakan yang terakhir aja nih. Vektor VX sama dengan vektor V cos alfa. Kalau sumbu Y, vektor VY sama dengan vektor V sin alfa. Itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah vektor satuan. Nah, untuk vektor satuan biasanya untuk membedakan antara besaran satu dengan besaran yang lainnya menggunakan simbol IJK. Contoh, nah di sini ada sumbu X, I, sumbu Y itu J, sumbu Z itu K. Nah, karena ketika kalian menggunakan 2 dimensi ya hanya I dengan J saja karena sumbu X dengan sumbu Y. Kalau 3 dimensi sudah X, Y, Z, maka vektor satuannya itu IJK untuk membedakan. Jadi ketiganya itu tidak bisa digabungkan gitu ya. Oke, ini contoh ya. Contohnya nih yang 2 dimensi, ini 3 dimensi. Kalau 2 dimensi vektor R itu hanya RY dengan RX saja. Nah kalau 3 dimensi RY, RX dengan RZ ya kan. Itu pembedanya. Kalau X itu I, Y itu J, Z itu K. Ya, berikutnya kita masuk poin yang B,
tadi yang A tentang besaran vektor, yang B itu operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Ya, cakupan materi yang akan kalian pelajari yaitu penjumlahan itu secara geometris ya, atau secara grafisnya itu ada dua cara, menggunakan cara poligon dan jajar genjang. Nah, kemudian penjumlahan vektor secara analitis itu ada tiga, menguraikan vektor menjadi komponen-komponen pada sumbu X dengan sumbu Y, dan yang kedua itu menjumlahkan semua komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y, dan yang terakhir menghitung besar dan arah resultan. Ini cukup rumit ya di materi penjumlahan vektor secara analitis ini. Nanti pasti akan saya jelaskan ya, akan saya berikan juga contoh soalnya. Nah, kemudian yang terakhir ada penentuan nilai dan arah resultan ya. Ini penjumlahan pengurangan sama saja ya. Jadi ini pokok bahasan. Yang terakhir ada 4 pokok bahasan. Oke, itu ya. Ya, kita masuk ke penjumlahan vektor secara geometri dan dengan cara poligon dan jajar genjang ya. Langsung nih secara analisis. Ada apa nih? Lumba-lumba ya yang meloncat. Oh. Oke, ada V1, ada V2, kemudian muncul resultannya V1 ditambah V2. Nah, ini cara poligon ini ya. Ini cara poligon. Kedua ada dengan cara jajar genjang. Oke, saya percepat saja. Oh, ini masih poligon ya. Mohon maaf, ini masih poligon. Ya, resultannya dijumlahkan semuanya dari titik awal. Baru ini jajar genjang. Ya, ini dia. Sebenarnya prinsipnya sama ya, cara poligon maupun jajar genjang. Namun cara penyelesaiannya saja yang berbeda. Ya, ada nilai penjumlahan vektor. Ada V1, V2, nah ini jajar genjang ya. Ada nilai sudutnya sebesar theta. Ya, di sini ada simbol A, B, di sini alfa juga ada dari resultannya. Jadi ada beberapa sudut yang muncul ya di jajar genjang ini. Perlu kalian ketahui ada alfa, ada beta di sini. Di sini ada theta. Oke, untuk sudutnya saya berikan clue, ada 180 derajat min theta. Oke, rumus yang digunakan adalah resultannya R kuadrat ya, sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 kali V2 cos theta. Boleh langsung resultan itu akar ya, untuk menghilangkan kuadratnya. Berarti akar di sini boleh. Ya. Oke, kalau untuk mencari arahnya, tadi kan ini resultan ya, ini arahnya menggunakan rumus yang digunakan untuk aturan sinus. V1 per sin alfa sama dengan V2 per sin beta sama dengan R resultan per sin 180 derajat min theta ya. Untuk mempermudah perhitungan penentuan arahnya. Oke, kita masuk contoh soal ya yang analisis. Belum analisis ya, yang metode poligon ataupun jajar genjang. Disebutkan ada 2 buah gaya yang sama besar masing-masing 10 Newton ya, mengapit sudut sebesar 60 derajat seperti pada gambar berikut ini. Nanti saya sajikan gambarnya. Nah, ini dia. Yang ditanya itu resultan kedua gaya ya, dan yang kedua arah materi yang sebelumnya ya. Pokoknya R dengan theta atau alfa boleh. Ada 2 buah gaya, ada F1 dengan F2. Sudutnya adalah 60 derajat. Nah, penyelesaiannya untuk menentukan resultan ya. Nah, kita jabarkan dulu dari gambar yang ada ini nih. Nah, menggunakan metode apa nih? Jajar genjang ya, jajar genjang. Tadi kan awalnya ini. Kita jabarkan dulu menggunakan jajar genjang. Ada F1, F2, kita tarik titik tengahnya ya kan.
ada resultan yang muncul. Nanti untuk 180 derajat dikurangi theta atau sebesar 60 derajat ya. Nah, di sini adalah nilai betanya. Oke, penyelesaiannya karena yang ditanya nilai resultan, langsung saja menggunakan rumus R ya. Akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos theta. Nah, kalau tadi V ya kan, kalau sekarang F. Kita sesuaikan saja, rumusnya sama gitu ya. Jadi tidak baku di V saja. Bisa ganti F, bisa diganti dengan simbol yang lainnya. Yang penting kalian tahu nilai persamaannya ya. Itu dikuadratkan, 1 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, kemudian dikalikan. Cosnya tetap ya, sinusnya menggunakan cos theta. Ya, langsung untuk F1 nya itu sebesar 10 ya kan, ini dari sini 10 Newton dikuadratkan ditambah 10 Newton dikuadratkan tambah 2 kali F1 nya 10, F2 nya juga 10 cos 60 ya. Jadi 10 dikuadratkan itu 10 kali 10 ya kan, jadi hasilnya 100. Kalau dijabarkan secara detail itu ditambah 100 lagi 200 ya kan, ditambah 2 dikali 10 kali 10 berarti 200 kali 10. Nah, jadi saya langsung hasil akhirnya adalah 300 Newton ya. Oke, untuk arahnya ya, karena yang dibutuhkan nilai di sini disebutkan nilai F1, maka kita gunakan F2 nya ya. Kebalikannya, F2 per sin alfa sama dengan R per sin 180 derajat dikurangi 60 derajat. Hasilnya berapa? Nah, sin alfa ini tidak luas, jadi tinggal dikalikan silang saja ya. F2 dikali sin 180 derajat kurangi 60 derajat. F2 nya kan tadi 10 ya kan, sin 180 kurangi 60 berapa nih ya kan. Kemudian resultannya berapa? Resultan dari mana? Dari sini. Akar 300 ini berapa? Ya, pasti ketemu hasilnya. Jadi silakan diselesaikan secara mandiri. Nanti di catatannya saya periksa ya. Oke.